Surah 7 Al-A'raf ayat 77 kita baca bersama, diawali dengan ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bagi dua, sampai waqalu, nanti kita ulang, tarik nafas. Fa'aqarun laqata wa'atau an amri rabbihim waqalu. Ulang dari waqalu berarti di ujung ayat. Waqalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Satu ayat, tarik nafas. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Sampai Rabbi, nanti kita ulang, tarik nafas. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi. Ulang dari Rabbi berarti di ujung ayat, tarik nafasnya. Rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Bagi dua sampai sabakokum, tarik nafas. Walutan iz qala liqaumihi atatulal fahishata ma sabaqakum. Ulang dari ma sabaqakum berarti di ujung ayat, tarik nafasnya. Ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Sampai tanda waqaf, tarik nafas. Innakum lata'tunal rijala syahwatan min dunin nisa. Sampai ujung. Bal atum qaumun musrifun. Sampai tanda jim, tarik nafas. Wa ma kana jawaba qaumihi illa qalu akhrijuhum min qaryatikum. Ujung ayat. Innahum unasun yatatahharun. Sampai ujung ayat, tarik nafas. Fa'ajahu wa ahlahu illam ra'atahu kanat minal ghabirin. Sampai tanda waqaf, tarik nafas. Wa amtarna alaihim matara. Sampai ujung. Fazur
kaifa kana akibatul mujrimin. Tutup. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberi kemampuan, kemauan, kesempatan untuk membaca ayat suci Al-Qur'an yang jarang kita dapat selain bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita usahakan ini, baik membacanya, melihatnya, mendengarkannya, memperhatikannya, dan juga hadirnya kita di majelis taklim ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal baik kita, catatan amal soleh kita untuk bekal kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafa'ah. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena bacaan Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat, sebagai penolong. Semoga dengan membaca atau dibacakannya ayat suci Al-Qur'an meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi wasilah turunnya rahmat dan barokah di dalam kehidupan kita semua. Sekarang kita buka apa yang barusan kita baca agar di samping mendapatkan pahala kebaikan, Allah juga memberikan kepada kita ilmu, memberikan kepada kita taufik, hidayahnya, bimbingannya. Karena dengan memahami Al-Quran, insya Allah hidup kita akan terarah, akan terbimbing dengan hikmah yang terkandung dari surah yang kita baca ini, yaitu surah Al-A'raf ayat 77. Ya. Baik, kita buka. Ayat ini masih lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu kisahnya Nabi Soleh alaihi salam, di mana Nabi Soleh ini berdakwah, menyampaikan agama, menyampaikan perintah Allah, yaitu agar mereka semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah menolaknya. Maka Allah menurunkan azabnya kepada mereka. Fa'aqaru, maka mereka menyembelih an-naqata, unta betina itu. Jadi diujinya, ya, kaum Nabi Soleh adalah diberinya seekor unta betina dan diberi arahan agar unta ini tidak diganggu. Ya, tetapi sebaliknya orang-orang, ya, umatnya Nabi Soleh ini bukan hanya mengganggu tapi malah menyembelih, ya, padahal perintahnya tidak boleh diganggu. Fa'aqaru, maka mereka menyembelih an-naqata, unta betina itu, atau dan mereka membangkang an amri rabbihim, dari perintah Tuhan mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, ya Salihu, wahai Soleh, ya, i'tina, engkau datangkan kepada kami, bima ta'iduna, dengan apa yang kamu ancamkan kepada kami, in kunta minal mursalin, jika keadaan kamu adalah al mursalin, sebagai seorang utusan. Jadi satu, ya, umatnya Nabi Soleh membangkang, kemudian mereka menantang, ya, agar ditimpakan azab, peringatan yang diancamkan oleh Nabi Soleh alaihi salam. Apa yang terjadi? Fa'khadathum, maka menimpa kepada mereka ar-rajfatu, gempa dahsyat. Jadi gempa teh geus aya di zaman baheulana lain ayeuna. Nah, ayeuna mah gempana, ya, terdengar di ujung sana, di ujung sini, terasa kepada kita, ya. Insya Allah kalau kita masih mau membaca Quran, beribadah kepada Allah, menyebutkan takbir nama Allah,
maka ajab-ajab yang dahsyat seperti itu ya masih akan terhalang oleh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, umatnya Nabi Soleh menantang, udah melanggar perintah kemudian menantang didatangkan azab, maka Allah fa'akhadatkum mendatangkan kepada mereka rajfatu gempa yang dahsyat. Fa'asbahu lalu mereka menjadi pidarihim di rumah-rumah mereka jathimin, mayat-mayat yang bergelimpangan. Itu siksa Allah, spontanitas. Fatawalla maka ia berpaling pergi siapa Nabi Soleh anhum dari mereka, waqala dan dia berkata, ya qaumi wahai kaumku, laqad sungguh benar-benar ablaghtukum telah aku sampaikan kepada kalian risalah Rabbi Tuhanku, wa nasahtu dan aku telah memberi nasihat lakum bagi kalian, walakin akan tetapi la tuhibbuna kalian tidak menyukai an-nasihin orang-orang yang memberi nasihat ya. Akhirnya ditinggalkan oleh Nabi Soleh setelah didatangkan azab. Walutan dan Nabi Lut. Nah, ini kisahnya Nabi Lut. Kemarin Soleh, kemudian sebelumnya Daud ya, Nabi Hud ya, Nabi Nuh ya, sekarang Nabi Lut. Walutan dan Lut. Ketika tatkala qala dia berkata liqaumihi kepada kaumnya, atatuna mengapa kalian melakukan alfahisata kekejian, masabaqakum belum pernah mendahului kalian, biha terhadapnya min ahadin dari seorang pun, minal alamin dari seluruh semesta alam. Ya, dan Nabi Lut mengatakan, kenapa kalian membuat fahisah kekejian yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Lanjutkan dulu. Innakum sesungguhnya kalian latatuna sungguh kalian mendatangi ar-rijala para lelaki, sahwatan nafsu sahwat. Ini yang disebut dengan kaum apa bu lelaki jeung lelaki teh? Gay ya, LGBT yang hari ini masih riweuh di urang ya, udah jelas-jelas itu akan mendatangkan azab. Patoh atuh dilarang keras itu udah ingat gugu kahayang maranehan amatinya sarua jeung gugu syaiton ya. Walau bagaimana ya, itu adalah melanggar perintah Allah. Ini zaman Nabi Lut telah terjadi, ayeuna rek mulai deui terjadi. Ini asare ribu bisidik nanti akhirnya adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, innakum sesungguhnya kalian latatuna sungguh kalian mendatangi ar-rijala para laki-laki, sahwatan nafsu sahwat, min dunin nisa dari selain para wanita, menyalahi kodrat laki-laki ya, menyukai laki-laki. Bahkan antum kalian kaumun adalah sebuah kaum musrifun, orang-orang yang melewati batas, melewati batas kunaon atuh ya. Jika nuwuh di awewe. Wa makana dan tidak ada jawaban kaumihi dari kaumnya Nabi Lut illa kecuali angqalu mereka mengatakan akhrijuhum kalian keluarlah, usirlah mereka min qaryatikum dari negeri kalian, innahum sesungguhnya mereka unasun adalah orang-orang yang tatahharuna mereka menganggap diri mereka suci, bukannya nurut ya, malah mereka mengusir Nabi Lut alaihi salam, mengatakan bahwa Nabi Lut juga bukan orang yang tatahharun, mereka menganggap suci bersih. Fa'angjainahu maka kami selamatkan dia, siapa Nabi Lut, wa ahlahu dan keluarganya, illa kecuali imra'atahu istrinya, karena Nabi Lut istrinya durhaka. Karena dia adalah minal ghabirin termasuk dari orang-orang yang tertinggal ya. Wa amtorna dan kami hujani alaihim atas mereka matoron dengan hujan batu. Nah, kalau Nabi Soleh tadi mah dengan gempa yang dahsyat, kalau umatnya Nabi Lut ditiban dengan hujan batu. Mun hujan duit kersa bu? Kersa, tapi nu bengolan. Sieun, mun artos nu beureum mah ya cenah hujan ge.
Ieu mah batu Bu, matoron. Jadi karena membangkang, melakukan kekejian, menyukai sesama lelaki, ya ini pada zaman Nabi Lut, maka Allah memberikan hujan batu. Fangzur, maka lihatlah kaifa bagaimana kana jadinya akibatu sebab atau kesudahan atau akibat al-mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa atau pendosa. Inilah. Jadi setiap rasul yang diutus menyampaikan hak dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak ya yang menentangnya, kaum-kaum terdahulu, maka Allah binasakan. Ya, dengan siksa yang spontan pada hari itu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di zaman umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruslah berpegang teguh kepada agama Allah, teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kendur. Karena apa? Ajab bisa menimpa siapa saja. Kalau di situ ada pendosa kemudian Allah mengirimkan ajabnya, maka yang tidak berdosa pun akan terkena dengan ajab tersebut. Akan tetapi beda peruntukannya. Kalau orang yang berdosa sebagai siksa, tetapi kalau bagi orang yang beriman sebagai ujian. Maka teruslah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Karena ini adalah kisah atau cerita yang terkandung dalam Al-Quran, maka kewajiban kita adalah meyakininya. Baik, kita tutup dengan doa. Ya, yang pertama, mudah-mudahan pengajian kita tetap istiqomah di hari-hari yang akan datang, karena ini merupakan media untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, ataupun tempat media bersilaturahim di antara kita semua. Dan juga mudah-mudahan kita, keluarga kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya, dilimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Yang sedang sakit, semoga Allah segera menyehatkannya, karena memang sakit bagian dari hidup kita. Tidak usah berputus asa, karena itu menjadi ladang kebaikan bagi kita sebagai pelebur dosa. Ya Allah, turunkan aku di tempat yang penuh keberkahan, karena Engkaulah yang memberi keberkahan. Ya, Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain, amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan salihan taradahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin.
Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.